Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten pojok materi tepi layar bersama saya Wahyu. Dan pada video kali ini aku akan sedikit berbagi pengetahuan tentang exposure. Buat kamu yang baru belajar fotografi ataupun baru menekuni dunia fotografi, ada baiknya untuk menonton video ini sampai habis karena video ini berisi ilmu-ilmu yang kemungkinan besar bermanfaat untuk kamu untuk belajar fotografi. Dalam fotografi ada 3 aspek penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah aspek seni, kemudian yang kedua adalah aspek teknologi, kemudian yang ketiga adalah aspek ilmu. Nah, untuk yang pertama, aspek seni itu pasti berhubungan dengan sisi kreativitas konten ya. Entah itu bagaimana cara menyajikan konten semenarik mungkin. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek ilmu. Nah, untuk ilmu itu pasti berhubungan dengan cara penggunaan kamera ya, bagaimana menggunakan teknologinya. Kemudian yang ketiga adalah aspek teknologi. Nah, untuk yang teknologi pasti berhubungan dengan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan konten, yaitu kamera. Nah, untuk menghasilkan konten yang berkualitas bagus, kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara untuk menyeting kamera. Salah satunya adalah menyeting pencahayaan atau biasa disebut dengan exposure. Exposure sendiri bisa diartikan sebagai banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi bisa diartikan bahwa exposure itu menentukan terang gelapnya suatu gambar. Jika cahayanya terlalu banyak masuk ke dalam kamera, maka akan menyebabkan gambar itu menjadi terlalu terang atau biasa disebut dengan overexposure. Tetapi jika cahaya yang masuk ke dalam kamera itu terlalu sedikit, akan menyebabkan gambar menjadi gelap atau biasa disebut dengan underexposure. Maka dari itu perlu menyeting pencahayaan yang bagus, yang pas, agar gambar yang dihasilkan itu menjadi bagus. Untuk mengatur pencahayaan, kita perlu mempelajari yang namanya segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu ada 3 elemen ya. Yang pertama adalah shutter speed, kemudian yang kedua adalah aperture, kemudian yang ketiga adalah ISO. Agar kalian lebih jelas dan mudah memahami apa itu segitiga exposure, aku akan menjelaskannya satu persatu ya, mulai dari aperture. Aperture bisa disebut juga sebagai bukaan diafragma. Jadi aperture itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma yang terbuka. Dalam fotografi, aperture itu disimbolkan dengan huruf F ya, seperti F, 1/1.4, f/2, f/2.8, dan seterusnya. Untuk aperture sendiri itu bisa mempengaruhi terang gelapnya gambar ya. Jika aperture-nya itu kecil, maka itu lensanya akan terbuka lebar. Dan itu akan menyebabkan cahaya yang masuk semakin banyak. Sedangkan jika aperture-nya ini semakin besar, maka menyebabkan lubang diafragmanya itu semakin kecil dan akan berdampak cahaya yang masuk ke dalam lensa semakin kecil. Maka dari itu aperture bisa mempengaruhi terang gelapnya gambar. Nah, untuk lebih memahami apa itu aperture, aku udah memberikan contoh ya. Jadi contohnya itu ada 3 gambar. Kalian bisa lihat di layar. Jadi di sini ada 3 gambar dengan aperture yang berbeda-beda. Di sini menggunakan settingan ISO dan shutter speed yang sama. Nah, ini di sini kalian bisa melihat bahwa gambar yang paling pojok ya, pojok yang terlalu terang itu menggunakan aperture 4 ya. Kemudian yang tengah menggunakan aperture 5.6, kemudian yang sebelahnya menggunakan aperture 11. Di sini bisa terlihat bahwa semakin kecil aperture-nya, itu semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, ini menyebabkan gambar menjadi terang. Kemudian jika aperture-nya itu semakin besar, menyebabkan lubang di kamera itu menjadi semakin kecil dan menyebabkan cahaya yang masuk semakin sedikit. Hal itu akan mempengaruhi gambar dan menjadi lebih gelap.
Selain mengatur terang gelapnya gambar, ternyata aperture itu juga bisa digunakan untuk mengatur ketajaman gambar. Kok bisa ya? Jadi, aperture itu semakin kecil, maka area fokusnya semakin sempit. Karena semakin sempit, maka benda-benda ataupun background-background di luar titik fokusnya itu akan menjadi ngeblur. Nah, itu efek yang sering kalian sebut dengan efek bokeh. Kemudian jika aperture-nya semakin besar, maka itu akan menyebabkan area fokusnya menjadi semakin luas. Karena area fokusnya semakin luas, maka tidak ada yang namanya efek bokeh ya. Itu biasanya digunakan untuk memotret pemandangan ataupun memotret landscape ya. Elemen kedua dari segitiga exposure adalah shutter speed. Jadi apa itu shutter speed? Shutter speed sendiri bisa diartikan sebagai exposure time, yaitu lamanya sensor menangkap cahaya. Jadi shutter speed itu satuannya adalah detik ya, huruf S. Jadi satuannya detik seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Nah, di sini semakin besar pembaginya, maka shutter speed-nya semakin singkat, semakin cepat. Kalau misal kalian perhatikan, kalau misal kalian mempunyai ataupun menggunakan kamera, itu pasti ada suara cekrek. Nah, di situ cekrek itu ada yang lama, ada yang cepat. Nah, itu yang mempengaruhi adalah shutter speed-nya. Nah, terus hubungannya dengan cahaya apa? Jadi gini, shutter speed ketika itu semakin singkat, maka cahaya yang ditangkap akan semakin sedikit. Cahaya yang masuk ke dalam lensa akan semakin sedikit. Sedangkan jika shutter speed-nya itu lama, itu nanti cahaya yang masuk akan semakin banyak. Hal itu akan menyebabkan gambar menjadi terang ataupun gelap. Semakin banyak cahaya, maka semakin terang. Semakin sedikit cahaya yang masuk, maka gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di layar. Jadi di layar ini ada gambar tentang penggunaan shutter speed. Jadi ada beberapa settingan shutter speed. Di sini bisa terlihat bahwa shutter speed yang semakin kecil itu menyebabkan gambar menjadi ngeblur. Kemudian shutter speed yang semakin tinggi menyebabkan gambar menjadi tajam dan jelas. Jadi di sini shutter speed itu biasanya digunakan untuk memotret benda-benda yang bergerak. Jadi shutter speed yang tinggi itu biasanya digunakan untuk memotret benda yang bergerak, sedangkan shutter speed yang rendah itu biasanya digunakan untuk memotret benda-benda yang diam ya, yang tidak bergerak. Tetapi penggunaan shutter speed harus disesuaikan dengan kondisi. Nah, selain itu aku juga udah mencoba ya memberikan contoh. Jadi di sini ada 3 gambar, gambar tentang buah jeruk ya. Jadi di sini ada settingan shutter speed yang berbeda. Kalian bisa melihat bahwa shutter speed yang berbeda ini menyebabkan pencahayaan juga ikut berpengaruh ya, berbeda. Jadi yang pertama itu shutter speed-nya kecil, itu gambarnya menjadi terang banget. Kemudian yang shutter speed-nya normal itu menyebabkan gambarnya menjadi pas, cahayanya pas. Kemudian shutter speed yang semakin cepat, ya semakin besar, itu nanti menyebabkan gambar menjadi lebih gelap. Elemen ketiga adalah dari segitiga exposure adalah ISO. Jadi ISO itu adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Ukuran ISO biasanya mulai dari 100, kemudian 200, 400, 800, 1600, kemudian 3200 dan 6400. Kemudian untuk ISO sendiri itu bisa digunakan tergantung dengan situasi dan kondisi. Biasanya yang ISO 100 sampai 200 itu biasanya digunakan untuk kondisi di luar ruangan. Kemudian untuk ISO 400 sampai 800 biasanya digunakan jika kondisi cahayanya itu sedang ya, biasanya di bawah
pohon ataupun mungkin di teras rumah yang ada cahaya dari luar tetapi tidak langsung di bawah terik matahari. Kemudian untuk ISO yang 600 sampai 1600 sampai 3200 biasanya digunakan untuk di dalam ruangan atau indoor. Kemudian untuk ISO yang 6400 biasanya digunakan di kondisi yang minim cahaya atau low light ya. Jadi cahayanya benar-benar kurang. Kemudian untuk penggunaan ISO-nya, ISO sendiri itu juga mempengaruhi hasil dari gambar. Misal ISO-nya rendah itu biasanya gambarnya menjadi semakin detail tetapi cahayanya semakin berkurang. Kalau misal ISO-nya semakin tinggi, itu nanti ketajaman gambarnya berkurang, tetapi kecerahannya semakin meningkat. Nah, kalian bisa menggunakannya menyesuaikan dengan kondisi ruangan ataupun kondisi pencahayaan di mana tempat untuk merekamnya. Untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, biasanya ISO-nya itu maksimal 400. Kenapa? Karena kalau misal lebih dari itu nanti gambarnya menjadi kurang detail ya, kurang tajam. Nah, kalian pasti pernah melihat ataupun mungkin menemui kalau misal ketika menggunakan ISO yang terlalu tinggi, gambarnya atau videonya itu ada seperti pasir ya, bintik-bintiknya itu. Nah, itu karena penggunaan ISO yang terlalu tinggi. Dan itu akan menyebabkan gambar menjadi tidak tajam ya, tidak detail. Nah, ini untuk memahami ISO seperti apa, ini saya sudah memberikan contoh ya. Di layar ini ada 3 gambar dengan settingan ISO yang berbeda. Di sini shutter speed dan aperture-nya itu sama, tetapi yang membedakan adalah ISO-nya. Jadi bisa kalian lihat ya, bahwa di ISO yang rendah itu nanti cahayanya menjadi semakin sedikit dan gambarnya menjadi lebih gelap. Kemudian di ISO yang tinggi, itu nanti cahayanya terang tetapi gambarnya menjadi semakin kurang detail. Itu penjelasan dari saya tentang segitiga exposure. Bagaimana teman-teman, apakah kalian sudah memahami apa itu aperture, apa itu shutter speed, dan apa itu ISO? Semoga video ini membantu kalian sedikit memahami tentang dunia fotografi. Dan kalau misal ada kritik dan saran tentang video ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.